Jadi dari Kuala Lumpur nak ke Padang Indonesia, itu harga tiketnya tuh cuma Rp150. Orang Tanjung Pinang, orang Batam, orang Kepri lah pergi ke Johor Malaysia tuh sebab dia lebih murah daripada tiket Indonesia ke luar negeri. Contoh dari Jakarta ke Kuala Lumpur, dari Jakarta ke Singapura. Itu harga tiket pesawatnya tuh lebih murah. Kalau kau nak ikut naik kapal feri dari Jakarta pergi Singapura, itu kan tak mungkin kan? Lebih efisien atau lebih cepatnya naik kapal terbang. Nah harusnya kan daerah kita nih, perbatasan ini, Tanjung Pinang semua nih harusnya jadi teras negara Indonesia. Dunia medis atau dokter di Indonesia berhasil mengoperasi jarak jauh. Dokter dia dekat Jakarta, pasien dia dekat Bali. Jadi merupakan sebuah inovasi yang luar biasa lah ni kan. Bagaimana menurut pandangan korang berdua sebagai warga Indonesia yang hidup di perbatasan Indonesia, Malaysia, Singapura? Dipersilahkan. Kalau menurut aku itu bagus-bagus saja. Cuma masalahnya ke Indonesia nih, fasilitas-fasilitas rumah sakit dia kurang merata. Jadi cuman kota-kota besar aja yang rumah sakitnya itu canggih-canggih alatnya. Contohnya aja lah Kak Kepri nih, Tanjung Pinang khususnya. Masyarakatnya nih banyak yang berobat ke Johor Malaysia, ke Melaka, ke Singapura. Tapi kan kalau Singapura ini lebih mahal kurs dolar sama duit rupiah ini kan berbeda juga. Cuma beda kalau Kak Singapura nih, dia nih udah canggih, bahkan udah bertaraf dunia. Ya tapi kan sekarang nih kan kau nih cari yang murah kan kalau misalnya nak berobat. Orang Tanjung Pinang, orang Batam, orang Kepri lah pergi ke Johor Malaysia tuh sebab dia lebih murah. Walaupun lah kalau misalnya dihitungkan uang kita dia mahal juga, tapi kalau dibandingkan dengan Singapura lebih murah dekat Malaysia. Tapi masalahnya lagi beda. Yang berobat ke Singapura, ke Malaysia, ke Melaka itu tuh bukan hanya orang Kepri aja beda, tapi orang Pekanbaru, Medan, Sumatera Utara itu berangkatnya ke Malaysia beda. Ada yang ke Pulau Pinang, ada yang ke Kuala Lumpur, ada yang ke Melaka. Tapi yang paling banyak kalau orang Sumatera Utara nih banyaknya ke Melaka beda. Tapi kan sekarang nih kan kalau kita nak berobat nih, masyarakat nih pengennya tuh ada kepastian dia sakit apa, berobatnya macam mana, penanganan dia gitulah. Jadi konsultasi pun tak sia-sia duit yang dikeluarkan. Kalau misalnya kayak ke Malaysia ni kan lebih murah daripada Singapura. Walaupun lah di Singapura ni langsung tahu apa sakitnya, langsung macam ginilah perobatannya, rentetan obatannya. Tapi ya itu lebih mahal daripada Malaysia. Jadi duit Indonesia ni memang banyak keluar. Jumlahnya ni ribu-ribu triliun. Bukan ribu-ribu miliar, bukan ratus-ratus juta, ribu-ribu miliar. Jadi nominalnya triliun dari sektor kesehatan atau di bidang fasilitas kesehatan. Memang warga Indonesia berobat tuh memang banyak di Singapura, kedua Malaysia. Tapi kalau kita warga Kepri ni kan banyaknya ke Johor ataupun ke Melaka. Itu kan dari segi kesehatan, dokter lah, rumah sakit segala macam. Dari segi tiket pesawat nih, dari dulu orang Indonesia nih tiket pesawat domestik atau tiket pesawat hanya antar daerah itu lebih mahal daripada tiket Indonesia ke luar negeri. Contoh dari Jakarta ke Kuala Lumpur, dari Jakarta ke Singapura. Itu harga tiket pesawatnya itu lebih murah daripada harga tiket pesawat ke Makassar atau ke Balikpapan atau dari Jakarta ke Sumatera Utara lah. Ada kawan aku, dia ini dari Malaysia nak ke Padang. Jadi dari Kuala Lumpur nak ke Padang Indonesia, itu harga tiketnya tuh cuma Rp150. Nah berapa tuh kalau dikalikan ke rupiah? 500 ribuan lah. Lebih murah daripada harga pesawat dari Batam ke Pekanbaru beda. Dan lebih murah lagi dari kapal tiket feri dari Batam ke Singapura. Dari Batam ke Malaysia juga lebih murah daripada yang tadi tuh, yang Cece bilang. Berapa beda? Kalau dari Malaysia ke Batam tuh dia Rp250. Itu pergi masuknya ke Pasir Gudang. Rp250 tuh sekitar 800 ribuan lah, Ce. Tapi kalau misalnya tadi kan Cece bilang pesawat dari Kuala Lumpur ke Padang Rp150, 500 ribuan, lebih murah lebih murah naik pesawat. Cuman kan kita tidak di Padang. Ini kan pesawat beda, bukan kapal feri lagi. Jadi pasti lebih cepat. Ya berarti kan lebih murah naik pesawat daripada naik kapal. Tapi kan kalau korang nak naik kapal feri dari Indonesia ke Singapura lah, kat mana tempatnya agak-agaknya dalam belahan dunia ni
dari Indonesia nak pergi ke Singapura naik kapal feri. Jarak dia tak sampai 1 jam. Kat mana daerahnya? Kupang, Batam. Dari Batam Center ke Singapura cepat juga beda. Tapi kalau dari Batam Center ke Singapura tuh sekitaran 1 jam lebih. Tapi kalau Sekupang tuh tak sampai 1 jam. Berarti kan daerah kita ini kan, perbatasan 3 negara ini kan, Indonesia, Singapura, Malaysia. Kalau kau nak ikut naik kapal feri dari Jakarta pergi Singapura, itu kan tak mungkin kan. Lebih efisien atau lebih cepatnya naik kapal terbang. Nah harusnya kan daerah kita nih, perbatasan ini, Tanjung Pinang semua ni harusnya jadi teras negara Indonesia. Faham tak? Faham. Jadi ni maksudnya ni, kita bukan nak menjelek-jelekkan Indonesia. Kita berbicara fakta sebagai bahan evaluasi. Indonesia ni pemerintah dia dah buat kebijakan apa aja kat dalam dunia nyata ni. Ya kan? Sekejap lagi ni harga BBM, orang nak isi bensin itu tak boleh sembarang. Ada jatah-jatah dia. Terus kendaraan yang boleh isi bahan bakar minyak bersubsidi ditentukan. Dah tak boleh macam dulu lagi. Negara Indonesia ni dikategorikan negara paling dermawan di dunia. Macam mana menurut korang? Ni dermawan maksudnya ni paling sering membantulah kalau ada musibah segala macam. Apalagi dari dulu kan Palestin, negara Indonesia ni paling sering membantu atau paling dermawan di dunia. Nomor 1 nih Indonesia. Kalau lah nak bahas dermawan, negara Indonesia ni memanglah paling dermawan. Sebab ada musibah apa-apa pun, pasti orang Indonesia ni bersedia untuk membantu. Tapi ada pula sisi negatifnya. Sisi negatif dia apa, Ce? Jumlah pengemis kat Indonesia ni jadi makin banyak beda. Hubungannya pengemis sama dermawan ni apa pula? Karena kadar dermawannya tinggi, jadi ini meningkatkan pengemis di Indonesia. Jadi makin banyak pengemis di Indonesia, tapi ada juga nih yang palsu. Banyak juga yang palsu beda pengemisnya. Karena dia merasa orang-orang Indonesia ni dermawan, akan dia kasih aja lah walaupun dia ni borak-borak aja, modus aja. Padahal kan pemerintahnya kan dah melarang. Kalau misalnya ada pengemis kat pinggir-pinggir jalan tuh jangan mengasih apapun. Kalau misalnya nak, kasih ke lembaga-lembaga pemerintah. Cuman masalahnya sekarang, pengemis-pengemis ni dia muncul kat mana-mana. Kita tengah makan, tiba-tiba ada je pengemis. Kita tengah berjalan kaki, tiba-tiba ada je pengemis. Lebih susah kita daripada dia. Habis dapat duit, langsung makan ayam bakar. Tapi beda pengemis nih, dia ni ada asosiasinya beda. Jadi ada perkumpulannya kat Indonesia nih. Jadi macam lapak-lapak pengemis, tempat-tempat pengemis di Indonesia ni ada yang pegang beda. Macam toke dia kan. Industri besar nih beda. Macam parkir-parkir liar yang tak kasih tiketnya tuh, itu juga ada yang pegang tuh beda. Sebenarnya kalau misalnya parkir yang pakai tiket tuh, Ce, dia tuh sama Dishub, Ce, dia beli tiketnya. Jadi setiap bulan tuh mereka store. Nah parkir liar nih beda. Misalnya dia ada beberapa banyak lapak gitulah, bisa sampai bermiliar-miliar omsetnya beda. Iyalah, dia kan ambil duit setiap kendaraan di tempat. Apalagi kalau misalnya ada konser, ada acara apa, kalau misalnya ramai-ramai tuh orang berlambat-lambat, tuh tinggal bilang gini, kau jaga sana, aku jaga sini. Nanti habis tu dah selesai semua, dikumpulkan berapa, baru bagi-bagi. Masalahnya beda. Kalau kat Malaysia nih tak ada pak oga macam tu. Iyalah, sebab mereka ni ada lahan parkirnya, Ce, khusus, dan itu masuknya pun pakai tiket. Jadi orang ni bayarnya langsung otomatis. Kalau kita ni kan tak ada lapak parkir, kota kecil seketul. Baiklah, sekarang saya nak bertanya tentang Malaysia dianugerahkan tanah dari pemerintah Timor Leste, pemerintah negara Timor Leste. Iyalah, itu kan nak menjalin hubungan bilateral antar negara. Itu simboliknya aja tanah nih. Diorang nak kasih tanah ke Malaysia tu untuk apa beda? Ya mana tahu nak buat industri besar ke, atau nak buat apa, nak buat kedubes dekat sana dari Malaysia, ataupun nak buka Mary Brown dekat Timor Leste tu. Mary Brown ni kan ayam fast food halal pertama yang ada di Malaysia yang terbesar. Oh jangan-jangan nak dikasihnya tanah ke Malaysia ni, diorang nak bangun Petronas di Timor Leste beda? Tapi Pertamina ada tak, Ce, dekat Timor Leste? Padahal kan Timor Leste dulu dari Indonesia kan. Dia memecah diri dari Timur-Timur jadi Timor Leste. Tapi waktu itu Indonesia belum merdeka kan. Nah, menurut korang nih di Indonesia nih, kenapa kalau orang melamar kerja di Indonesia tu ada batas usia? Dan apakah itu tak menjadi sebuah diskriminasi? Terus kenapa di luar negeri orang dengan umur lanjut usia pun masih boleh, dan lowongan kerja untuk umur orang lanjut usia tu masih ada? Samdul, saya nak jawab. Silakan Cik Beda, jawablah tu pertanyaan tu. Kalau menurut saya pribadi ni, dalam pandangan pribadi kenapa Indonesia memilih untuk membatasi usia? Mungkin karena kalau misalnya orang-orang tua ni kan dekat Indonesia ni, dia tidak ada budaya untuk membugarkan diri. Jadi fisiknya lebih lemah.
Kalau di luar negeri kan orang-orang tua pun jalan kaki banyak kan, karena jarang yang pakai kendaraan. Nah, macam gitu. Jadi dia ini kayak lebih fisiknya lemah, kerjanya jadi lebih lelet. Tidak satset kalau misalnya orang Indonesia cakap. Macam gitu mungkin. Ya, ini pandangan pribadi saya aja. Kalau menurut aku rata-rata industri di Indonesia nih, di orang nih memang mencarinya anak muda aja yang good looking. Jadi tidak ada industri-industri ini yang butuh orang-orang tua. Sebenarnya kan ada jangan yang bisa orang tua ini kerjakan gitu kan. Cuman ya itu mungkin dalam pikiran HRD-nya atau petinggi-petinggi perusahaannya tuh dia merasa kalau misalnya orang tua nih dia tidak gerak cepat, tidak gesit. Terus juga kurang bisa kita nak atur-atur lah macam gitu, karena kita menjunjung tinggi kesopanan kepada orang tua. Kalau misalnya kita bentak nanti kita yang dosa macam gitu mungkin. Sebagai contoh nih kan, instansi Kemenkumham, instansi Kemenkumham, ya kan? Pelamar kerja dia ada 241.530 orang. Formasi atau lowongan kerja dia hanya 9.070 orang. Contoh lagi di Jakarta, pelamar kerja itu ada 14.177 orang. Lowongan atau formasi pencari lowongan kerja dia hanya 4.413 orang. Jadi pencari kerja dia ini lebih banyak. Terus yang melamar kerja nih itu orang-orang fresh graduate, baru tamat kuliah, atau yang dah tamat kuliah dah lama. Selalunya nih kalau misalnya industri-industri dekat Indonesia nih, dia membatasi usia tuh cuman sampai 28 tahun. Ada juga yang maksimal sampai 25 tahun beda. Tapi kan secara umum orang tamat SMA nih kan, itu anggaplah umur dia 17 tahun, kuliah 3 tahun. 3 tahun lebih lah, 4 tahun lah paling maksimal. Berarti okey lah 4 tahun lah, pukul 4 tahun. Berarti dalam 17 tambah 4 tahun tu berapa? Dah 21. Fresh graduate kan tak ada pengalaman kerja, dia baru tamat kuliah nih. Perusahaan banyak cari yang sudah berpengalaman. Tapi ini Samdul, kalau misalnya kuliah nih, biasanya kalau misalnya memang dia kuliah pasti ada program magang ataupun KKN. Itu bisa jadi salah satu pengalaman. Cuman tak semua perusahaan menganggap magang ataupun KKN yang ada di dalam dunia perkuliahan itu mencukupi atau memadai apa yang mereka minta gitu. Tapi kalau menurut aku beda. Memang kat Indonesia ni susah nak cari kerja. Bagusnya tuh kau kerja kat Singapura, kau tinggal kat Johor Malaysia, habis perkara.